Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel Firdaus Water Treatment. Hari ini kita kedatangan tamu dari Banjarmasin dengan Pak Junaidi. Kebetulan Bapak ini ya istilahnya sudah pensiun dini ya. Jadi sebelum waktunya dan ingin menjadi pengusaha ya. Di antaranya istilahnya ke arah air minum dan kemasan. Untuk itu ikuti terus channel kami, mudah-mudahan duplikasi ini, edukasi ini ada manfaatnya untuk Anda sekalian dan untuk kita semua, dari kita untuk kita, untuk semua kita ya Pak ya. Artinya tidak ada settingan, tidak ada namanya, semua kita lagi belajar mengarah kepada yang lebih baik, sempurna dan untuk mengarah ke kesuksesan. Silakan Pak, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai apa namanya itu. Satu kan kalau bicara AMDK itu bicara namanya itu mungkin kita akan kelompokkan dulu ya. Planning itu harus ada. Tanpa ada planning kita akan ngebias. Iya. Planning itu bisa tempat. Tempat tidak mesti harus dari nol. Bisa dimanfaatkan berupa rumah, direnov, bisa gudang renov, silakan. Yang penting di sini nomor satu, jangan nomor satukan bangunan. Bangunan itu tidak nomor sekian. Yang menjadi nomor satu justru ini akan saya bahas. Demandnya bagaimana? Sudah kebentuk atau tidak? Kenapa? Dengan demand orang nggak punya uang pun akan berani. Saya tantang, betul nggak? Kenapa berani usaha? Ya itu karena demand. Di sini udah ketahuan mau pesan sekian, ini sekian. Dan apalagi di suatu tempat daerah itu ini rumus ya. Semakin ada masalah di suatu tempat itu kondisi airnya nggak bagus, di sana lah letak duit. Itu nggak Pak? Kalaupun itu ada ya, dua contoh di Sumbandung, sumber air banyak, tetap aja pabrik bukan satu, silakan lebih dari 10 pabrik. Ini menunjukkan apa? Air adalah kebutuhan pokok. Dengan air kita bisa hidup. Betul. Ya. Tanpa air kita mungkin nggak akan hidup Pak ya. Bisa hidup. Nah, sekian hari tanpa air, kalau tanpa makan bisa hidup. Nah, oke. Kemudian filosofi air ini terlalu gede, bencana terlalu sedikit juga bencana Pak ya. Jadi kita mengatur satu ekosistem, kedua mengatur bagaimana memperdayakannya, bagaimana membudidayakannya, bagaimana menjadi sumber daya alam yang menjadi apa? Satu, ketika ini menjadi poin, ini ada suatu pikiran, wah ini tantangan saya buat usaha, itulah yang saya akan sentil ya. Satu, di peluang. Kedua, mengoptimalkan kondisi kita atau budget kita. Jadi bukan berapa besar punya uang Anda. Di sini nggak penting yang saya bisa di sini. Yang penting berapa besar tenaga yang harus saya siapkan, berapa besar saya budgetnya harus saya siapkan juga. Artinya kita kondisikan, sinkronkan. Bukan berarti begini, orang yang punya pabrik duitnya banyak, kemudian apa hitungan MF tidak mesti. Jadi yang digarisbawahi kita sebelum kita langsung tanya jawab, adanya satu keinginan. Keinginan apa? Satu, ingin kita berusaha. Berusaha bukan untuk diri kita sendiri. Berusaha untuk bisa membawa teman kita, saudara kita, tetangga kita, dan orang lain. Di sinilah saya cuma jempol orang yang pengusaha. Kenapa? Dia tidak berpikir sendiri, dia berpikir banyak. Bagaimana saya memanfaatkan orang? Bagaimana saya istilahnya itu membudayakan SDM yang istilahnya ya mungkin saudara juga masih nganggur, atau mungkin banyak orang juga punya duit, tapi duitnya kemanain dong? Ditaruh di sini kena pajak, itu semua diputar mau beli kipas juga cuma putar aja kayak. Nah jadi uangnya diputerin harus pakai apa? Usaha ya Pak ya, bukan beli kipas angin Pak ya. Setuju ya? Setuju. Oke, bercanda Pak ya. Oke, kita lanjut session, kita tanya jawab, tidak ada settingan di sini sehingga kita mengerucut ya. Jadi dari perencanaan dulu yang saya akan ini. Silakan Pak, perencanaan dulu. Jadi begini Pak, saya ini kan orang background orang kesehatan lingkungan, public health. Jadi saya dari D1 sampai D3 sampai sarjananya. Wow. Jadi orang kesehatan lingkungan termasuk juga mengawasi penyediaan air di salah satu kabupaten. Waktu itu saya di
kerja awal itu di Puskesmas 6 tahun, di Dinas Kesehatan 29 tahun. Terakhir jabatan 8 tahun Kepala Dinas Kesehatan. Iya. Jadi di Dinas Kesehatan itu 29 tahun, dari Kasubsi, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris, dilantik jadi Kepala Dinas. Yang ketiga baru saya mau dilantik, saya nggak mau jadi pejabat, saya mau jadi pengusaha. Ya. Saya dulu, istri saya pedagang. Terus dilantik, oke, mau didesak oleh Pak Bupati supaya membantu, apa yang saya mau, saya terima. 5 tahun jalan, 3 tahun jalan saya mundurkan diri, tidak disetujui. Akhirnya saya jalan lagi. Pas 8 tahun, pas ada pencalekan tahun 2018, saya mundur, pensiun dini. Seharusnya saya 3 tahun lagi. Saya mencalek. Alhamdulillah terpilih gitu kan. Nah, saya sebenarnya mau bikin pabrik air mineral dalam kemasan itu awal-awal sudah mulai bekerja. Tapi saya nggak punya kemampuan, tidak punya istilahnya keberanian. Pertama, energi juga nggak ada waktu itu kan. Oh, setelah sekarang ini saya ngembangkan, saya punya satu perusahaan juga. Sudah, saya lihat potensi di tempat saya punya lahan. Punya lahan, masih tersisa di sana ada 15.000 meter persegi. Saya bangun SBBU ada 3.000 meter persegi. Sampingnya masih ada lagi 1.200. Ya. 12.000. 12.000 meter. 12.000. Kan 1 hektar kan 10.000. Iya. Saya 1,5 hektar 15.000. Saya pakai baru 3.050 kali 60. Jadi sudah saya pakai. Jadi potensi memang alternatifnya 2. Kemarin saya bangun sudah saya kandang. Saya mau bangun peternakan petelur ayam awal-awalnya gitu kan. Setelah saya hitung investasinya kurang lebih, apalagi saya tanya-tanya Bapak. Sudah saya sebenarnya sudah saya pelajari juga, karena juga ada keluarga yang lulusan peternakan gitu kan. Sudah saya coba-coba ke air mineral, kita lihat di sana. Ya, saya di Banjarmasin itu, kabupaten saya itu dia provinsi Kalimantan Selatan itu punya 13 kabupaten kota, ada 2 kota, ada 11 kabupaten. Ya. Saya dari Bendara itu orang lebih 50 km. Di sana kaya dengan air tanah. Saya sudah baca proposal yang semua yang lewat juga punya bapak juga kita sebagai tempat memenuhi syarat. Sisa air baku. Di sana di stasiun pengisian bahan bakar itu saya ada pakai air minum, air penjina airnya juga pakai air tanah, pakai submersible juga. Ya. Jadi pakai submersible. Potensi di sana memang di salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Laut itu ada 11 kecamatan. Ada satu kecamatan yang memang dia ada di sana ada klub, ada prop sudah. Jadi air tanahnya cukup kaya Pak. Saya lihat air mineral dalam kemasan itu orang juga nggak milih-milih, sekarang semua orang sudah pada butuh. Saya memang tidak mempelajari pangsa pasar, tapi saya yakin dengan saya baca kan yang penting sosialisasi dan market share yang bagus, kemudian yang penting keberanian. Exactly. Nah, saya juga terus terang loh, saya yang belum memutuskan keberanian ini. Saya juga bingung, dulunya saya mengambil keputusan, saya belajar juga saya mengambil keputusan, dulu pertimbangannya, analisa SWOT-nya juga saya lihat gitu kan. Saya juga kadang-kadang setelah begini kenapa lama mengambil keputusan gitu. Ya sudah, saya ke sini. Makanya saya tanya-tanya ke Bapak, kemarin itu waktu saya kan dari Malang kan. Jadi memang saya malam-malam itu telepon Bapak, mohon maaf. Malam waktu tidur di hotel ngomong, wah itu kan saya mau tahu bisnis air mineral dalam kemasan itu kan bisa yang kecil, bisa menengah, bisa besar gitu kan. Saya sudah lihat pabrik air mineral di salah satu kabupaten Banjar, namanya tetangga saya, punya teman juga, dia punya pengusaha SBU juga. Dia sudah 1 Wibater, 2 sekumpul. Jadi sudah sekumpul. Saya potensi di sana potensi air bakunya, di sana air tanah dengan kalau kekurangan nantinya sumur gali. Ini sekarang saya sudah membersihkan lahan, besok lahan land clearing, pemerataan tanah, nanti pendugaan air tanah. Sudah saya tulis keputusan tadi dari SDM provinsi, saya punya teman. Saya bilang dulu. Jadi saya punya teman juga untuk alat ngebor. Ada dia dua set BC. Saya bilang kita membersihkan, tapi kita lebih baiknya kita pendugaan air tanahnya gitu kan.
Jadi sementara ini Sumber air sudah diolah, apakah sumur atau pump atau submersible tadi yang itu yang mau ini yang di atas itu submersible apa yang di SBBU itu dia sumur pompa dalam, tapi di mesin di atas nggak submersible waktu itu. jet pump mungkin ya. Jet pump biasa. Tapi kemarin berapa nggak kena kering. Tetangga sebelah kalau kemarau itu ngambilnya ke kita ke tempat saya, ke SBBU saya. Saya lihat, oh ini potensi. Ini ngebor kawan. Kalau kekurangan, saya tanya bapak kemarin kan yang di Rio katanya gimana itu pakai sumur gali tuh ya. Iya. Nah, memang air tanah ini sepengetahuan saya dia lebih tidak susah mengolahnya karena dia untuk pencemarannya kecil ya. Tidak seperti air permukaan misalnya air sungai atau air mata air kan. Nah, kita juga nggak melibatkan masyarakat karena punya kita sendiri. Nah, saya maunya ini makanya itu maunya ini apa bisa di sana diolah untuk mengolahan itu. Kemudian yang kedua, apakah saya secara perhitungan sudah anak buah saya pelajari karena dia dulu bekerja di PDAM. Anak buah saya punya anak buah yang teknisi di lapangan. Dia bisa menghitung juga. Saya juga pernah bisa menghitung karena saya juga mempelajari mata pelajaran saya itu ada air bersih, penyediaan air bersih dan pengawasan air bersih untuk masyarakat karena public health kan, kesehatan lingkungan. Nah, saya ini sisa cara pengolahan air minum dan kemasan itu berapa tipe ya? Pakai reses RO atau pakai ozon. Kemudian investasinya kalau kita pabrik sekian jumlah yang akan kita produk jenis itu berapa investasinya? Itu yang mau tahu saja. Yang itu. Jadi kemudian yang kedua biasanya kebanyakan orang tuh apakah saya mau tanya yang di sampit itu apa dia bawa produk gitu kan? Apa produk berapa jenis produk? Oh iya. Apakah cup, botol langsung galon? Iya. Atau apakah kita berusaha hanya cup dulu, nanti dikembangkan tapi kalau pergudangan misalnya sekalian bikin. Saya negaranya kemarin sudah kontak pergudangan mau bikin pergudangan. Kalau saya lihat nanti saya mampu dengan saya sudah kontak juga bikin pergudangan. Gudang saya tidak mau karena di tempat saya itu tidak ada, saya punya rumah saya jauh gitu Pak ya, di ibu kota kabupaten yang SBBU saya ini kurang lebih 35 kilo dari rumah saya. Di 35 kilo di 35 kilometer dari rumah saya diamnya di kabupaten. Jadi tapi di sana ada pengawasan dan sebagainya. Nah itu yang saya mau tahu investasinya berapa, hasil produknya maka mesinnya apa aja. Memang saya sudah tahu ada mesin lokal, ada mesin macam-macam. Yang di Jakarta juga ada, saya baca-baca kan. Kita cut dulu Pak ya. Ya. Pertanyaan Bapak terlalu banyak. Nanti udah saya jawab ya. Udah kejawab nanti Bapak tambah lagi ya. Iya. Terlalu banyak kan mumet ya Pak ya. Jadi kita gantian. Saya sekarang ini juga mungkin bahasa kita menyampaikan saya sendiri bukan orang pintar, tapi bukan orang dosen. Sama belajar. Tapi saya belajar ingin pintar dan ini proses belajar. Belajarnya dia itu kena dengan komunikasi. Komunikasi itu ada orang perlu, ada saya siap, ada orang kurang saya lengkapi. Ketika kekurangan ini dan ada kelebihan juga saling melengkapi di sana ada ilmu. Betul nggak Pak ya? Ya. Oke. Kita mulai dari pertama kita ini akan dan selalu saya sampaikan orang yang telepon pertama. Pak, jangan tanya harga, gampang harga tanya. Untuk teknik. Mesin cut sekian sekarang udah, tapi yang perlu saya sentil dan ini sering di WA saya sampaikan, Pak, pertanyaan saya simpel, Pak, misi atau Bapak maksudnya mau usaha ada apa? Apakah siap karena budget saja atau sudah Bapak kuasai semuanya? Ternyata ini bukan pertanyaan Bapak, ini saya dialog ke konsumen. Saya arahkan kenapa ini menjadi nanti pembelajaran. Kenapa? Jadi gini, intinya usaha itu bukan berarti punya uang saja, bukan. Ada punya uang nggak berani nggak bisa jalan. Ada orang berani nggak punya uang nggak jalan. Tapi orang berani nggak punya uang bisa jalan. Kenapa? Orang yang nggak punya uang otaknya muternya kencang dibanding orang yang punya uang. Sok aja tanyain, betul nggak Pak? Orang nggak punya uang muternya kencang. Kenapa? Gimana saya ajak orang ini? Gimana yang ini punya uang saya ajak? Tapi kasih dengan namanya kick and give atau keuntungan. Muter semua. Tapi Bapak punya uang. Ngapain saya mau kalau diminta terlalu cepat? Uang punya ada. Kan gitu Pak. Disinilah letak. Makanya yang punya uang juga perlu orang punya jasa. Orang punya jasa juga perlu punya uang. Di sini masih iklan Pak ya. Semua tidak ada. Ini akunya nggak ada di sini.
kita pembelajaran ambil yang perlu disentil untuk bisnis apapun, yaitu berani dulu, pintar dulu. Karena banyak orang tuh pintar, banyak yang pintar tapi nggak berani, nggak ada apa-apanya. Tapi bukan berarti berani itu benar menyalahkan salah, bukan. Di sini namanya langkah. Banyak saya melakukan berani dulu. Ketika ada kesalahan kita perbaiki, di sanalah kita bisa pintar. Tapi kalau pintar dulu, ya mungkin lifetime-nya dibeli berapa lama, dan yang namanya pengalaman nggak bisa. Di sekolah nggak ada, ke sekolah untuk mencari kerjaan dapat pengalaman, nggak ada. Pengalaman harus kita buktikan langsung. Nah, disinilah sinergi dan dapat ilmu bahwa bentuklah, bangunlah usaha itu bukan emosional, tapi dengan namanya pertimbangan yang matang dan keberanian yang memang bertanggung jawab. Betul nggak Pak? Nah, satu itu filosofi. Kedua, jangan inginkan usaha itu untuk kaya, karena untuk kaya itu bukan tujuan untuk usaha. Kenapa? Bisa stres, betul nggak Pak? Tapi tujuannya apa usaha itu? Ingin memperdayakan, ingin sumber alam, ingin sumber semua yang ada dioptimalkan. Siapa yang mengoptimalkan? Ya itulah pencetus pengusahanya yang hebat, yang dia bisa mensinergikan, dia bisa mengajak orang, dia bisa memintakan orang, semua menjadi dapat makan. Nah, ketika semua dapat makan, siapa yang mencetusnya dapat sama? Bosnya, betul nggak Pak? Inilah suatu keilmuan, suatu yang namanya diniatkan bahasa agamanya lillahi ta'ala, ibadah, betul nggak Pak? Dan visi misi ini ibadah sama dengan mirip dengan jokaknya SNI, yaitu visi misi usaha itu apa? Satu, melayani kebutuhan dan memberikan kepuasan pelanggan. Ketika itu diikuti, Anda dikejar dengan uang, Anda dikejar dengan dunia, betul nggak Pak? Nah, ketikalah kita kawinkan, kita kombinasikan keberanian, keilmuan, kemudian namanya di lapangan namanya pengalaman, kita kawinkan sekarang, betul nggak Pak? Saya nggak pintar, tapi ketika dapat pengalaman bisa pintar Pak orang. Ketika kita mengalami kesalahan, jatuh, itulah guru terbaik yang saya belajar untuk memperbaiki, jangan jatuh lagi. Itulah namanya filosofi untuk usaha season 1 Pak ya. Kedua, Pak, bagaimana memilah untuk usaha? Saya punya budget sekian, apakah yang harus saya utamakan dulu A atau B? Itu pilihan Pak. Cuma ada rumus sedikit nyentil, mau kecil, mau sedang, mau besar, sampai sama hasil beda, betul nggak Pak? Nah, satu itu. Kedua, sebetulnya usaha itu bukan karena Anda pintar, Anda power, tenaga bukan, tapi pintar-pintarlah Anda mengajak orang, pintar-pintarlah menyuruh orang, tapi dengan namanya feedback yang gaji, tapi dia mencapai tujuan melalui orang lain. Itulah sedikit manajemen kan, manajemen begitu kan. Bagaimana ketika Pak saya belum terbentuk namanya pasar ABC, gampang saya buka, dan ini pun ilmu dari konsumen, saya nggak akan pelit. Konsumen juga ngasih ilmu, Pak dari mana kok saya kirim ini sekian, kok belum 2 bulan udah habis. Pak saya rekrut orang marketing X ini dia mau, kemudian dia kencang. Apa? Satu orang yang suka ke pasar bawa Bapak datang nih, kalau Bapak risi udah nyuruh orang lain. Ajak makan, kasih duit, ngojok ngobrol. Mau nggak jualin kan gitu pendekatan. Kedua, mainkan namanya link, share. Atau bahasa kalau agamanya silaturahmi. Betul nggak Pak? Ketika Bapak punya teman SMA, kuliah, mau sedaerah, itu kontak semua dengan WA semua. Mungkin bahasanya gini, nanti saya punya produk A, yuk mau nggak jualin produk saya, nanti kasih yuk bagus harganya. Jadi bahasanya jangan suruh dia jualan kayak seperti marketing, anggap aja kita anggap dia sebagai perusahaan lagi. Nanti saya punya ini, mau nggak produk saya lu pasarin di sana? Karena kan saya mau izin dulu dong. Kalau Anda mau benar, saya nggak akan itu. Ketika Anda mau, saya akan kan artinya berilah peluang ke orang lain. Nah, di sini punya ilmu, mengejar kekayaan, mengejar materi. Jangan namanya emosional ingin serakah. Karena apa? Pabrik itu bahasanya ini rumus. Bukan dari satu gede, tapi dia kuantitinya banyak, konstan. Betul, itu pabrik. Ya, hitungan HPP berapa, nanti saya hitung. Dari omongan ini akan nanti nyambung ke angka, nyambung ke ketemu dan sekian
HPP-nya. Kenapa? Ini bukan abal-abal hitungannya, tapi kita sendiri dari pengantar dulu. Betul nggak? Pengantar ini udah pengantar baru kita hitungan. Betul Pak? Baru 2 ya saya jawab ya. Ketiga, sekarang Pak, pertanyaannya gini. Saya punya bangunan luas, oke. Yang nggak oke itu punya bangunan kecil, yang itunya ngaturnya, betul nggak Pak? Tapi tidak juga. Ketika PD keberanian mendukung sah-sah saja. Banyak orang itu dari rumah industri menjadi pabrikan Pak. Betul. Setelah 2 tahun dia bikin pabrik, banyak Pak. Kenapa? Yang kita tiru, yang kita itu semangatnya Pak. Artinya apa? Bukan semangat saja. Satu dari semangat akan membiaskan apa? Bagaimana kita mengerti perawatan WTP-nya. Bagaimana air itu terkontrol higienisnya. Semua ilmu harus kita lahap. Dan itu ada bagiannya nanti di SNI, yaitu apa? Bapak tunjuk nih, jadi jangan bosnya semua, nggak mungkin. Bos tunjuk manajemen representatifnya. Nanti saya ngomong dengan manajemen wakilnya dari bos. Supaya apa? Ini sinergi. Ketika tidak sinergi, bos itu tidak mau pusing terlalu banyak. Itunya namanya itu apa? Karena bos bukan hanya satu masalah. Dia mungkin punya usaha A, B, C. Nah, ketika ingin sinergikan antara keinginan Bapak usaha ini, nah nanti Bapak juga tunjuk, silakan manajemen untuk marketingnya ini Pak, atau segalanya umumnya Pak ini, saya ngobrol dengan saya. Kenapa? Akan saya sentil nih, begini, nih marketing nih ilmu untuk marketingnya. Akan saya sentil nih, kalau untuk instruksi kerja, prosedur kerja, barang nyampe dulu, pasang dulu, baru saya ajarkan kayak di YouTube. Itu kan kayak duplikasi begini. Catat, lakukan, catat. Itulah sederhana kan sebetulnya, itu teorinya. Kedua yang nanti kita akan jawab, udah 3 ya, keempat mungkin jawabannya ya. Pak, saya punya luas, kalau luas enak muternya. Kalau nggak luas itu yang puyang. Paling tinggal menata. Satu, kalau dia menggunakan tanah, bisa kemungkinan kayak di Rio, sumur, levelnya mungkin silakan ada apa perbedaan setiap tempat gitu ya. Mau jet pump silakan, mau sama silakan. Di sini ada ilmu yang saya garis bawahi. Ketika perbandingan biaya jet pump sama submersible dan pompa itu masih kecil dibikin sumur. Silakan itu. Sumur, kenapa saya mencoba sumur? Satu, dia punya diameter 1 meter. Kedalaman berapa? Permukaan air berapa? Hitung dari permukaan air ke dalam berapa, tinggal PR kuadrat kali jari-jari kali tinggi kubikasi sekian. Betul nggak Pak? Ya. Pakai pompa nggak mungkin, dia harus pakai submersible yang 1 HP. Kenapa? Permukaannya dalam. Nah, pertanyaan lagi, Pak, takutnya kalau saya bikin permukaannya di dalam nanti airnya jelek Pak. Jelek dan bagus tidak menjadi suatu keharusan. Karena apa? Ada teknologi, ada namanya mesinnya yang Bapak tanyakan. Ini rumus ya. Jadi ingin ada yang mau bisnis di AMDK, repotlah ke saya. Dia punya sumber air tanah atau apa. Ambil 1.500 ml, kirim. Nah nanti kita tes laboratorium. Nah sekarang kita buka lagi ilmunya. Ketika air itu layak, itu langsung proses bisa menjadi mineral. Efeknya atau keperalatannya itu sederhana dan nggak mahal lah. Cuma bahasanya filtrasi level 1 mikron masuk ke 0,1 mikron namanya mikrofiltrasi. Ada level lagi sebetulnya dari sana ultrafiltrasi 0,001 mikron. Jadi ada 1, 0,1 kedua, naik ketiga. Nanti kita akan bahas secara teknik. Ini hanya saya menjawab dari pertanyaan konsumen ya. Jadi dari awal, nah ini keresin. Kedua, bila mana di tes di laboratorium tidak layak. Tidak layak itu banyak faktor. Mungkin pH rendah, mungkin nitratitip tinggi, mungkin TDS-nya tinggi, mungkin FEMN tinggi. Nah, ada namanya bahasanya solusi. Nah, ini silakan. Saya tidak akan namanya sepelit menyebutkan ilmu. Biar orang tuh mau jadi pengusaha kayak gitu, silakan. Saya nggak akan ini. Rumusnya begini.
kita harus tahu bahwa yang namanya tes laboratorium itu ada batas maksimal, ada batas minimal. Bahasanya range antara. Berdasarkan Permenkes itu. Ah, ya kan, kayak pH dulu mungkin 8,5, sekarang 9 ya. Laboratoriumnya baru lagi. Dulu TDS 1000, sekarang dibatasi kalau nggak salah 500. Dulu terlalu tinggi ya Pak ya, 1000 ya TDS-nya, padahal terlalu tinggi. Nah, bahasanya begini, kalau orang yang mau dan memang berkompeten di usaha ini, dia harus cermat, yaitu bagaimana dia punya air, bagaimana dia punya uang, bagaimana punya lahan, semua dihitung dulu. Kenapa? Bukan berarti saya ingin bongkar semua ini, kenapa? Akan timbul namanya otak apa? Memilah dan memilih. Ini ada session di YouTube sebelumnya. Kenapa? Banyak uang, pintar, nggak bisa memilah lagi, belum bisa fokus. Betul nggak Pak? Kenapa? Otak kita terbagi banyak, nggak bisa mengerjakan sesuatu. Betul nggak? Otak kita bisa satu ya ke satu, kecuali otak kita punya 10 ide, masukkan ke 10 orang, ya udah jalan semua. Tapi harus gaji, siapa gajinya? Nah, ketika ingin efisiensi, otak kita harus namanya dibagi dulu. Mana yang harus didahulukan, mana harus yang ditahan. Nah, ketika ini bisa dilakukan, ini 1 jam, nambah kedua, bisa 1 hari dikerjakan. Itu memilah Pak ya. Memilih sekarang. Memilih itu apa? Kerjaan itu mau dilakukan oleh saya, layak enggak? Kemudian cocok enggak atau siap tak? Nah, memilih itu ketika kerjaan banyak, pilih semua oleh kita, itu juga salah. Betul nggak Pak? Kenapa? Orang sukses bukan karena segalanya tenaganya kuat, semua kerjaan dilakukan sendiri, nggak mungkin. Bukan begitu orang sukses ya Pak ya. Orang sukses itu orang yang bisa mengarahkan orang dari boleh jadi pintar, dari nggak bisa jadi bisa, dan dia mengikuti untuk dia sukses, kita ke bawah sukses. Iya Pak? Itu Pak ya. Nah, poin berapa dari jawaban pertanyaan kelima, keenam apa ya tadi? Oh, jenis mesin, macam-macam. Pak, jenis produk. Jenis produk ya. Dari awal tuh kita apakah sekian jenis dulu atau hanya 1 atau 2 jenis saja? Oke. Awal-awalnya. Ini untuk pemula bikin pabrik. Sebetulnya mesin cup ini sebagai namanya juklat dari SND harus ada mesin cup. Itu namanya, kalau Bapak mau ke SND kan, itu di pabrik itu harus ada cup sebagai syarat. Tapi tidak menentukan dia harus berapa, enggak. Ya. Dia harus ada cup sebagai pelengkap. Nah, biasanya pemain apa namanya itu AMDK itu tidak menjadi barometer satu tempat itu semua harus ada, enggak. Contoh begini ya, bahasa sederhananya. Pertanyaannya kita sederhanakan biar nggak puyeng. Pak, saya mau bikin pabrik. Kemasan apa yang seharusnya saya dahulukan? Sebetulnya kalau pertanyaan ini saya balikan lagi nantinya ke konsumen. Pak, di sana orangnya gimana, tapi kebanyakan cup di luar Jawa. Kenapa? Semua kayak hajatan, kayak momen apapun, semua menggunakan cup karena praktis dan tinggal buang dan udah tidak ada sampah, tidak ada gelas. Dan ini sudah umum dan sudah familiar dan di mana-mana pun. Di kampung pun di rumahnya sudah siapan orang tuh cup, tinggal ambil aja, sederhana. Gak usah lebih detail dulu. Nah, kedua, Pak, pertanyaan lagi nih, apakah cukup cup saja atau bagaimana? Saya ingin apa namanya itu bahasanya gini, harus bagaimana saya memutuskan pilih mesin itu, apakah langsung lengkap atau mau satu mesin aja? Saya jawabnya begini, ini tergantung pola pikir kita, mindset kita. Pak, saya mau, mungkin gini bahasa gampangnya saya cerita. Cita-cita saya mau kebeli mobil. Kalaupun tidak kebeli mobil, motor pasti kebeli. Kenapa? Cita-citanya ingin beli mobil. Tapi kalau cita-cita, Pak, cita-cita saya Ustaz ingin kebeli motor. Tidak kebeli motor, paling sepeda, Pak. Bisa di kan namanya di apa namanya dijabarkan.